Di video ini, kita lanjutkan pembahasan tentang GBAS Computer Based Exam untuk melihat hasil ujian di CB Editor. Jadi, setelah siswa dan peserta ujian menyelesaikan ujiannya, guru bisa melihat hasilnya di CB Editor. Hasilnya ini berupa nilai, terus jawaban siswa, lalu pilihan jawabannya nanti bisa dilihat di CB Editor. Yang kedua, guru juga bisa melakukan verifikasi jawaban esai. Nah, jawaban esai yang diisi oleh siswa di peserta ujian ini kan harus diverifikasi dahulu, terutama jawaban yang berupa teks atau gambar, apakah sudah sesuai dengan kuncinya atau belum. Nah, verifikasinya bisa dilakukan di CB Editor. Selain itu, guru juga bisa membuat ujian remedial untuk peserta-peserta yang nilainya kurang dari nilai KKM. Ujian remedial ini nanti bisa dikerjakan siswa kembali di CB Client. Setelah itu, guru juga bisa melihat berbagai laporan dan statistik tentang ujian. Statistik perolehan nilai, ada juga laporan analisis butir soal, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Untuk melihat hasil ujian, kita kembali lagi ke aplikasi CB Editor. Kita login dengan menggunakan NIP dan password guru atau staf sekolah yang mau melihat ya. Ini sudah saya masukkan, lalu kita klik login. Nah, lalu kita pilih menu hasil ujian dan ininya adalah menunya per ujian ini. Lalu kita klik pilih ujian. Pelajarannya adalah fisika, kelompoknya yang ini, ujiannya yang barusan kita lakukan. Nah, di sini kita akan bisa melihat daftar siswa yang telah mengerjakan ujian. Di sini disusun berdasarkan nilai yang paling bagus sampai yang paling rendah. Nah, di sini kita bisa melihat, meskipun nilainya ini belum muncul ya, tapi berdasarkan pilihannya ini yang siswa Amelia ini jumlah benarnya ini paling banyak nih. Nah, ini disusun berdasarkan perolehan nilainya. Nanti lalu kita bisa melihat di sini statusnya, ini semua siswanya masih tunggu verifikasi esai. Artinya ini ada jawaban esai yang harus kita verifikasi. Nah, kita juga bisa melihat di sini mode ujiannya, apakah menggunakan online atau offline. Terus kliennya menggunakan apa? Ada Android, web client, desktop, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat detail jawaban siswa, ini bisa kita klik ini tombol lihat ini. Kita klik. Nah, nanti di sini memunculkan soal dan jawaban pilihan siswa. Nah, di sini contohnya ini nomor 1 ini jawabannya E, kuncinya A, ini salah. Nomor 2 ini betul. Nah, ini untuk melihat soal dan jawaban kunci siswa. Ini setiap siswa ini nanti bisa beda-beda ya, pilihan dan jenis soalnya sesuai dengan pengacakan ketika siswa mengerjakan ujian. Lalu kita juga bisa mengirim pesan ya ke siswa tersebut dengan mengklik tombol ini, pesan. Nah, pesan ini nanti bisa dikirimkan lewat Telegram Gateway, SMS Gateway, atau jendela sekolah yang nanti akan muncul di notifikasi kalau di jendela sekolah. Nah, ini bisa dituliskan pesannya di sini. Misalnya, kalau siswa ini kurang nilainya nanti bisa dikasih support atau informasi bahwa ada ujian remedial yang akan dilakukan tanggal berapa kayak gitu. Ini nanti bisa dituliskan pesannya di sini. Nah, terus di sini ada ubah status dan hapus ujian. Ini untuk mengakomodasi apabila ada kekeliruan. Misalnya siswa ini menggunakan mode online ya, lalu terus koneksinya putus atau aplikasinya tertutup atau Windows-nya yang error. Nah, nanti bisa diulangi kembali dengan mengubah status ujian atau menghapus ujiannya. Jadi siswa mulai lagi dari nol, dari awal kayak gitu. Ini untuk ubah status dan status ujian. Nah, ini adalah kita juga bisa melihat berita acara pelaksanaan ujian. Nah, ini bisa diklik ini berita acara. Nah, di sini kita bisa melihat informasi pelaksanaan ujian, jenis kliennya, jenis handphonenya di sini apa yang dipakai, tanggal berapa,
Kalau misalnya desktop nanti di IP-nya berapa, kalau web client nanti di IP-nya berapa, nanti di sini kelihatan. Ini adalah berita acara pelaksanaan ujian. Selanjutnya, bagaimana caranya guru bisa memverifikasi jawaban soal esai? Nah, contohnya di sini ini untuk ujian ini kan statusnya semuanya tunggu verifikasi esai. Nah, untuk memverifikasinya ini kita bisa klik tombol ini nih. Tombol lihat. Nah, lalu kita double klik di soal esai. Contohnya ini yang soal esai nomor 3 dan nomor 4 ya. Ini kita klik double klik ya nih. Yang di jawaban. Di kolom jawaban kita double klik. Nah, nanti akan muncul editor seperti ini. Ini memunculkan jawaban siswa, sedangkan ini kuncinya. Nah, kan ini jawabannya tidak sama ya. Ini kita bersihkan ini benarnya. Jadi ini dianggap salah. Setelah ini kita klik simpan. Simpan, lalu kita pilih soal esai berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah esai bergambar. Ini kita bisa melihat gambar yang diisikan siswa ini, di double klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini editor gambar. Ini adalah jawaban yang diisikan oleh siswa. Nah, kita bandingkan dengan kunci jawabannya apakah benar atau tidak. Apabila benar ya kita contreng jawaban benar ini. Lalu kita klik simpan. Yang ini benar. Nah, ini karena ada 2 ya soalnya, jadi udah kita verifikasi kedua-duanya. Lalu kita klik tutup. Nah, nanti otomatis nilai ujiannya akan dihitung. Ini untuk yang siswa ini nilainya 6. Ini semua soalnya sudah diverifikasi ya. Nah, lalu kita klik tutup. Nah, otomatis di daftar ujian juga nanti siswa Fikram ini hasilnya langsung statusnya langsung selesai di sini. Hasilnya nilainya adalah 6. Predikatnya ini kurang karena KKM-nya 7. Ini masih kurang siswa Fikram ini. Nah, nanti kita akan demokan untuk membuat ujian remedial ujian siswa ini. Setelah semua jawaban esainya diverifikasi dan nilainya dihitung ulang, ini adalah hasil lengkap dari ujiannya. Nah, bisa kita lihat di sini nilainya disusun berdasarkan yang paling bagus yaitu Amelia sampai yang kurang bagus di sini Vira F. Di sini disusun berdasarkan warna ya. Yang paling bagus ini hijau, yang paling jelek nanti merah. Nah, ini ada gradasinya dari merah ke kuning sampai ke oranye, dan nanti ada kalau yang paling 0 mungkin di sini warnanya merah. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 orang siswa yang predikatnya kurang. Karena nilainya ini lebih kecil dari nilai KKM atau nilai kecukupan minimal. Nah, terhadap siswa yang nilainya kurang ini, guru bisa membuat ujian remedial. Nah, di sini ada kolom remedial ya. Ini otomatis oleh sistem yang nilainya kurang tadi akan tercontreng ini. Ini artinya nanti siswa bisa diikutsertakan dalam ujian remedial yang akan kita buat. Nah, untuk membuat ujian remedialnya, ini kita klik buat ujian remedial. Nah, di sini akan muncul form untuk menginput identitas dari ujian remedial yang akan kita buat. Ini kurang lebih sama dengan form ketika membuat ujian khusus. Ada judulnya, ada deskripsinya, ada jumlah soal, durasi, berapa menit. Nah, misalnya di sini kita isikan durasinya 120 menit, skala nilainya 10, nilainya KM-nya 7, jenis kliennya, terus pengaturannya, mode ujiannya online dan juga offline. Nah, ini bisa kita isikan di sini. Ini kurang lebih sama ketika kita mengisi ujian, membuat ujian di menu ujian khusus. Nah, setelah semuanya kita isi, kita klik simpan. Nah, untuk ujian remedial nanti bisa melihat di menu ini, di tab. Kita klik tab ujian, lalu kita pilih menu ujian remedial. Nah, kita pilih pelajarannya fisika, kelompok ujiannya yang tadi. Nah, di sini akan muncul daftar ujian yang barusan kita buat. Ujian remedial ulangan harian 1 siswa 10 SMA. Nah, di sini kita perhatikan jadwalnya kapan, keterangannya apa.
Nah, di sini jumlah soalnya masih 0 nih. Nah, ini untuk penyusunan soal ujian remedial juga sama. Prosesnya seperti penyusunan ujian khusus ya. Kita kembali ke menu ini, penyusunan soal ujian. Nah, kita pilih ujian. Ujiannya adalah fisika. Kelompoknya yang ini. Nah, di sini akan muncul ujian remedial yang barusan kita buat. Nah, ini kita pilih. Nah, ini prosesnya sama seperti penyusunan ujian khusus. Kita tinggal melihat, tinggal memilih soal-soal yang akan dimasukkan. Dan untuk ujian remedial, ini nanti akan dikerjakan oleh siswa untuk ujian remedial. Nah, begitu. Cukup mudah bukan untuk melihat hasil ujian dan ujian remedial di CB Editor. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan berbagai laporan dan analisis yang bisa diakses oleh guru setelah ujiannya selesai dilakukan. Ya, dari analisis butir soal, terus melihat presentasi jawaban, analisis per RPP atau kategori, lalu bagaimana jawaban siswa. Nah, di sini akan saya tampilkan. Ini kita pilih menu tab hasil ujian, lalu kita pilih menu ini, jawaban per kelas. Nah, di sini ada laporan rekapitulasi hasil ujian per kelas. Ini kita pilih pelajarannya yang tadi fisika, kelompok ujiannya yang ini, pelaksanaan ujiannya yang ini, yang ulangan harian 1 fisika. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas soal-soal yang ada yang 1 sampai 5 oleh setiap siswa. Ini pilihan jawabannya bagaimana? Ternyata untuk Amelia ini benar semua, ini biru. Untuk Anggi ini benar juga, semua juga biru. Nah, untuk Apriansah ini soal nomor 4 ini yang salah. Nah, seperti itu. Dari Ajeng ini soal nomor 5 salah. Ini kita bisa melihat sebarannya ya, atau peta jawaban siswanya di sini. Nah, kita bisa juga melihat di sini statistik ujian. Ini ada jumlah nilai 10, nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 10, medianya 1,4, rata-rata nilai. Nah, ini adalah statistiknya. Juga ini soal-soal yang dikerjakan di sini bisa dilihat. Lalu kita bisa juga melihat laporan per kategori atau per RPP ini biasanya. Jadi di sini guru bisa melihat setiap siswa ya. Nanti perolehannya di satu RPP ini bagaimana? Apakah sudah mencukupi atau belum? Apabila belum, nanti guru bisa memberikan pelajaran tambahan atau bisa memberikan ujian khusus untuk RPP tersebut, khusus untuk satu siswa saja. Ini misalnya Rianti, ini RPP-nya 40%. Nah, mungkin guru bisa memberikan pelajaran tambahan khusus untuk RPP ini bagi Rianti dan juga bagi Vira. Ini karena nilainya hanya 40%. Nah, terus juga guru bisa melihat analisis butir soal di sini. Menu per soal. Kita klik pelajarannya fisika. Nah, di sini guru bisa melihat setiap soal yang dikerjakan di ulangan harian fisika 10 SMA ini, bagaimana persentase jawabannya. Ya, jumlah jawabannya ini benar, presentasinya 80%. Nah, di sini guru bisa melihat soal ini apakah layak atau tidak untuk diujikan. Kalau misalnya jumlah jawabannya sampai 100% atau 0%, ya mungkin terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, itu mungkin kurang bagus soal untuk diujikan. Nah, di sini bisa dilihat analisisnya. Ada juga laporan untuk persentase jawaban di sini. Kita pilih fisika. Yang ini kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat pilihan jawaban untuk soal yang pilihan ya. Setiap siswa ini yang menjawab B berapa persen. Yang menjawab C ini berapa persen. Menjawab D ini berapa persen. Nah, di sini bisa dilihat persentase jawaban ujiannya. Demikian laporan-laporan yang bisa diakses guru melalui CBE Editor.